Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Bian Sisuan pindah ke depan pasukan dan tanpa banyak bicara, dengan cepat memulai pertarungan dengan Ouyang Bisang. Pertempuran antara keduanya menarik perhatian banyak orang. Jika mempertimbangkan reputasi, Shadow Sword Expert bisa membuang Ouyang Bisang beberapa jalan jauhnya. Tetapi jika mempertimbangkan kultivasi dan kekuatan, Ouyang Bisang adalah Master Gu tahap puncak peringkat 4 yang mampu melintasi alam besar dan membunuh ahli peringkat 5, sedangkan ahli pedang bayangan hanya berada di tahap atas peringkat 4. Cacing Gu Shadow Sword Expert saling melengkapi dengan sangat baik, dan tidak ada kekurangan. Pada saat yang sama, dia sangat mementingkan kemampuan gerakannya. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan terus berputar-putar di sekitar Ouyang Bisang, menyerang dengan beberapa bayangan pedang dari waktu ke waktu. Ouyang Bisang tetap diam di tempat saat dia bertahan, tubuhnya tidak bergerak seperti bebatuan di tepi laut. Pertempuran berlangsung beberapa saat, ketika saudara laki-laki Liu Wenwu yang bersumpah ini perlahan merasa tidak sabar, jika kamu hanya dengan standar ini, maka matilah. Dia berteriak pelan, saat perubahan besar muncul di seluruh tubuhnya. Giginya dengan cepat tumbuh lebih panjang dan lebih tajam seperti pedang, dan dua pasang gigi taringnya menonjol keluar dari mulutnya seperti taring. Rambut hijau mulai tumbuh dari kepalanya yang botak. Tidak hanya di kepalanya, rambut hijau tumbuh di sekujur tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderit dan aliran darahnya langsung melambat pesat. Tubuh yang awalnya tinggi dan kurus menjadi lebih kurus, tetapi aura bahaya yang datang darinya semakin tebal 10 kali lipat. Matanya bukan lagi mata manusia, tetapi telah berubah menjadi sepasang mata hijau yang menakutkan dan dingin, memancarkan cahaya giok yang mengkilap. Peringkat 5, Zombie Asura Gu. Gu ini diklasifikasikan di bawah seri jalur transformasi zombie paling klasik. Rangkaian zombie Gu tersebar luas di 5 wilayah. Dari peringkat 2 zombie berkeliaran Gu ke peringkat 3 zombie berbulu Gu ke peringkat 4 zombie melompat Gu hingga peringkat 5 zombie terbang Gu. Ada 5 Gu zombie terbang hebat di dunia, zombie Asura, zombie iblis surgawi, Blood White, zombie mimpi buruk, dan zombie wabah. Banyak Master Gu yang tidak memiliki banyak umur yang tersisa dan tidak memiliki umur Gu untuk meningkatkan hidup mereka, sering memilih untuk berubah menjadi zombie untuk memperpanjang hidup mereka, berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Fang Yuan sudah melihat Gu berdarah sebelumnya. Di Gunung Qingmao, leluhur generasi pertama Gu Yue telah berubah menjadi darah untuk mengubah nasibnya yang menentang surga, tetapi rencananya digagalkan oleh penyelidik ilahi Tai Sue Leng dan yang lainnya. Gu zombie Asura yang digunakan Ouyang Bisang ini adalah Gu tangguh yang sama terkenalnya dengan Gu White darah. Denting-denting. Bayangan pedang Bian Sisuan memotong tubuh Ouyang Bisang, tetapi mereka benar-benar menghasilkan percikan api saat bersentuhan, tidak dapat melukai kulitnya bahkan sedikit pun, hanya memotong beberapa rambut hijau. Bayangan tumpang tindih Gu. Mata Bian Sisuan bersinar dengan cahaya yang tajam, beberapa bayangan pedang dilapisi di atas satu sama lain untuk berubah menjadi pedang yang sangat gelap dan sangat kental. Sekarang ini sesuatu. Cahaya hijau mekar di pupil Ouyang Bisang saat dia melihat serangan bayangan pedang ini, dia tidak takut, melainkan senang. Dia mengulurkan tangan kanannya dalam bentuk cakar dan meraih bayangan pedang seperti dia sedang meraih kelinci. Ini. Bian Sisuan mengungkapkan keterkejutan, bayangan pedang di tangannya tidak bisa melangkah lebih jauh. Gagaga. Ouyang Bisang tertawa dengan nada kuyu dan tidak menyenangkan saat dia mengepalkan telapak tangan kanannya yang berbentuk cakar. Uff. Suara lembut bergema. Dia benar-benar secara paksa meledakkan bayangan pedang. Bian Sisuan dengan cepat mundur, bayangan pedang yang hancur meledak menjadi banyak potongan tajam yang dengan kejam menghantam Ouyang Bisang, menimbulkan beberapa luka dalam di tubuhnya, dan menebas keempat jari di tangan kanannya dan hampir memotong seluruh kepalan tangan kanan. Bian Sisuan telah mengumpulkan pahala pertempuran dari beberapa pertempuran kecil sebelumnya dan menukarnya dengan bayangan Gu yang tumpang tindih dari kamp pasokan suku Hei. Di bawah efeknya, serangan beberapa bayangan pedang dapat bergabung dan dapat menandingi kehebatan ofensif dari serangan peringkat 5 Gu. Ouyang Bisang ditebas oleh bayangan pedang, tetapi dia tidak merasakan sakit.
Dia telah berubah menjadi zombie yang menyebabkan perasaan sakit hampir menghilang. Pada saat yang sama, sejumlah besar darah hijau menakutkan mengalir keluar dari lukanya. Lukanya begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya, tetapi sembuh hanya dalam beberapa detik. Rambut baru tumbuh di atasnya dan menutupinya. Jari-jarinya yang patah juga tumbuh lagi dan sepertinya tidak perlu usaha apapun. Kulit Bian Sisuan memutih pucat saat melihat ini. Ouyang Bisang tampak panas-panas ketika dia secara paksa meraih bayangan pedang, tetapi itu sebenarnya adalah taktik psikologis. Setelah dia berubah menjadi zombie Asura, kemampuan pertahanan dan pemulihannya meningkat beberapa kali lipat. Serangan terkuat Bian Sisuan tidak dapat mempengaruhinya dengan cara apapun. Ini tak terelakkan melemahkan keinginan Bian Sisuan untuk bertarung dengan keras. Kekuatan pertempuran Gu Master tidak hanya bergantung pada jumlah esensi purba di bukaan mereka, itu juga tergantung pada tekad dan kondisi mental mereka. Saya seorang pembunuh, ahli gerakan dan menyusup secara diam-diam. Tantangan antara kedua pasukan ini dilakukan di tempat terbuka dan menghadapi seseorang secara langsung bukanlah gaya saya yang biasa. Penampilan Ouyang Bisang sangat melemahkan niat bertempur di hati Bian Sisuan. Dalam beberapa putaran berikutnya, dia terus menyerang sambil bergerak di sekitar Ouyang Bisang, tetapi jelas frekuensi serangannya telah menurun banyak dibandingkan sebelumnya, dan dia menghindar sebagian besar waktu. Setelah bertukar 10 gerakan lagi, Bian Sisuan berteriak dan dengan cepat membuka jarak dari Ouyang Bisang, mundur menuju kamp suku Hei. Pada pemandangan ini, moral tentara suku Liu naik lagi, sementara moral suku Hei bergetar dan para petinggi tidak memiliki ekspresi yang baik. Bian Sisuan kalah. Apakah Ouyang Bisang benar-benar begitu kuat? Jurus pembunuhnya adalah transformasi Asura, setelah membunuh seorang ahli peringkat 5 dengan gerakan pembunuh ini. Sekarang, dia hanya menggunakan Asura Zombie Gu, bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya tetapi masih bisa mengalahkan Shadow Sword Expert. Shadow Sword Expert tidak memiliki kemauan yang kuat untuk bertarung, tetapi dengan terus menyerang sambil bergerak, dia telah menghabiskan sejumlah besar esensi purba Ouyang Bisang. Kita bisa mengirim orang lain untuk bertarung dengannya. Diskusi selesai dan tentara suku Hei mengirim Pan Ping ke medan perang. Tetapi hanya dalam waktu singkat. Pan Ping sepertinya tidak bisa mengulur lebih jauh dan dengan panik membuka pedang di pinggangnya dan menggunakan pisau tunggal Gu. Cahaya dingin menyala tetapi, pedang tunggal Gu bisa mengabaikan pertahanan, tetapi itu tidak selalu berhasil dan memiliki probabilitas tertentu. Selain itu, begitu pisau tunggal peringkat 4 Gu ini diaktifkan, ia membutuhkan istirahat 8 jam sebelum dapat digunakan lagi. Ouyang Bisang cukup terkejut. Meskipun telah membaca intel yang relevan, kecepatan tunggal pisau Gu jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan, membuatnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aku tidak bisa meninggalkannya hidup-hidup. Niat membunuh Ouyang Bisang melonjak saat dia menerkam ke arah Pan Ping. Pan Ping sudah tuh situasinya buruk saat dia melihat serangannya tidak berhasil, jadi dia buru-buru mundur. Ouyang Bisang mengejarnya dengan cermat, suku Hei dengan cepat mengirim 3 ahli peringkat 4 untuk memblokir Ouyang Bisang dan menyelamatkan Pan Ping. 3 ahli peringkat 4 mengepung Ouyang Bisang dan menyerang dengan ganas. Ouyang Bisang hendak menggunakan jurus pembunuhnya, transformasi Asura, ketika Mo Si Kuang yang tidak tahan lagi menyerbu keluar dari tenda utama dan berteriak, "Kakak kedua, aku akan membantumu." Ouyang Bisang, sendirian, menempatkan pasukan suku Hei di bawah tekanan besar, sekarang menambahkan Mo Si Kuang di atas itu dan situasinya berubah jauh lebih buruk. Kakak ketiga, tidak perlu ikut campur, apa gunanya bahkan jika ada lebih banyak orang. Lihatlah transformasi Asuraku. Ouyang Bisang dengan marah meraung di bawah serangan kekerasan 3 ahli peringkat 4 dan menggunakan gerakan pembunuhnya. Auranya tiba-tiba meningkat tajam, tubuhnya tumbuh lebih besar, menjadi raksasa lebih dari 10 kaki. Otot-otot di seluruh tubuhnya mengembang seperti balon dan dengan cepat berubah menjadi otot menonjol seperti batu yang tidak masuk akal. Dan di bawah sepasang lengannya, 2 pasang lengan baru tumbuh. Tubuhnya benar-benar hijau tua. Kaki Hai merobek sepatu bot kulit dan menginjak padang rumput, menciptakan kawah yang dalam. Taring yang menonjol berubah menjadi coklat tua dan mata vertikal ketiga terbuka dari tengah dahinya. Melolong. Ouyang Bisang meraung, suara mengamuk mengguncang seluruh medan perang. 3 Master Gu suku Hei merasakan momentum mereka melambat.
Ouyang Bisang melambaikan tinjunya seperti memukul lalat, mengirim seseorang terbang jauh. Dua lainnya menyerang dengan keras, bilah emas menyerang dengan cepat seperti guntur, tetapi Ouyang Bisang mengambilnya dengan paksa, tubuhnya yang besar bahkan tidak bergeming. Mati. Dia menyerang dengan keenam tangan, meninju, memukul, meraih, memegang, dengan kekuatan yang sangat ganas. Dan semua tangannya bergerak dengan mulus, tidak saling menghalangi sedikit pun. Dua peringkat 4 tidak bisa menghadapinya secara langsung, dan mulai mundur. Ouyang Bisang tidak puas, setiap pukulannya menghasilkan ledakan sonik dengan kekuatan yang menyebabkan orang menjadi pucat. Satu Gu Master peringkat 4 hanya bertahan sebentar di bawah pelanggaran gila ini dan dihancurkan menjadi pasta darah, sementara Master Gu lainnya ditangkap oleh Ouyang Bisang. Jangan bunuh aku, jangan kill. Permohonannya tiba-tiba berakhir, darah mulai mengalir dengan cepat keluar dari 7 lubang wajahnya, tulang rusuknya hancur dan tubuhnya mulai kempes. Ouyang Bisang telah menghancurkannya sampai mati dengan 2 tangan. Sangat keras. Pria licik Sun Shihan tanpa sadar berteriak. Ekspresi Hei Loulan berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan Bai Yun Seng juga memiliki ekspresi serius. Pasukan suku Liu mulai bersorak keras sementara Master Gu suku Hei dalam kekacauan, moral mereka jatuh ke jurang. Liu Wenwu menertawakan pemandangan ini sebelum melambaikan tangannya, mulailah pertempuran. Semua pasukan, serang. Segera, pasukan suku Liu bergegas. Maju seperti banjir dengan gerbang terbuka, membawa momentum yang ingin menenggelamkan dunia. Mo Si Kuang, Pei Yanfei dan yang lainnya memimpin. Hei Loulan menggertakkan giginya dan juga mengirim perintah kepada tentara untuk bersiap menerima serangan. Pertempuran besar berlangsung dengan segala macam teriakan dan tangisan bergema di medan perang. Selama pertempuran yang sengit, beberapa ahli hebat suku Liu mengamuk di mana-mana, menyebabkan Hei Loulan dan para petinggi jatuh ke dalam kerugian di awal. Tapi di level rendah, suku Hei sebenarnya menang. Di bawah kendali Fang Yuan, kelompok serigala mulai membantai Master Gu suku Liu dengan liar, sementara Master Gu tentara suku Liu tidak punya pilihan selain menyia-nyiakan esensi purba mereka yang berharga melawan serigala yang merambah. Jadi, bahkan jika serigala mati, mereka mati setelah berkontribusi besar. Ahli Gu Master suku Liu merasakan situasi yang tidak menguntungkan ini dan mulai mencari Fang Yuan. Namun, Fang Yuan menggunakan trik lama yang sama, bersembunyi di beberapa sudut medan perang. Dia sekarang sudah memiliki 3 mantel jiwa yang mengintai peringkat 4 Gu, dan dengan penyembunyian dari Gu ini, selama dia tidak menggunakan lebih dari 80% kekuatannya, fluktuasi jiwanya akan disembunyikan. Pertempuran besar ini berlanjut dari pagi hingga sore. Matahari terbenam bersinar seperti darah saat bersinar di padang rumput yang dipenuhi mayat dan darah. Tidak ada pemenang dalam pertempuran ini. Suku Liu menderita kerugian besar dalam pasukan militer mereka karena kelompok serigala. Setelah ahli Gu Master suku Liu tidak dapat menemukan lokasi Fang Yuan, mereka semua berkonsentrasi untuk menyerang ahli Gu Master suku Hei. Ahli Gu Master suku Hei dengan demikian menderita kerusakan serius. Mo Si Kuang dan Ouyang Bisang sulit ditahan, dan hampir semua Master Gu suku Hei terlalu ketakutan untuk menghadapi mereka. Niat pertempuran suku Hei menghilang dan hampir tidak bisa bertahan. Ketika malam tiba, serigala malam menjadi ganas dan Liu Wenwu, tidak ingin korban Gu Master peringkat rendah meningkat, juga berpikir untuk mundur. Pertarungan pertama berakhir imbang dengan niat membunuh mereka secara bertahap menjadi tenang seiring berjalannya malam. Kedua belah pihak mundur di belakang garis pertahanan mereka untuk beristirahat dan bersiap. Tenda utama suku Hei. Suasana di sini menyesakkan, hampir semua orang termasuk Hei Loulan terluka. Para ahli Gu Master yang tinggi dan agung terlihat sangat sengsara saat ini. Pelanggaran suku Liu terlalu sengit. Liu Wenwu, Luo Bojun dan Nia Qing adalah ahli peringkat 5. Mo Si Kuang dan Ouyang Bisang adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dengan kekuatan pertempuran peringkat 5. Selain itu, ada ahli kuat lainnya seperti Pei Yanfei dan Chang Biao. Kualitas ahli seperti itu jarang terlihat dalam 10 perjuangan terakhir untuk Istana Kekaisaran. Pria licik Sun Shihan menghela nafas. Master Gu peringkat 4 sudah langka, masing-masing adalah kepala pasukan kecil atau menengah atau tetua pasukan berukuran besar. Dan dengan tingginya tuntutan bakat, peringkat 5 bahkan lebih jarang. Bahkan kekuatan super hanya akan memiliki 2-3 peringkat 5 Gu Master secara terbuka.
Sebenarnya, ketika membandingkan, suku Hei lebih kuat dalam kekuatan peringkat lebih tinggi. Hei Loulan, Bai Yunseng dan Gu Guolong adalah ahli peringkat 5. Dan ada lebih dari 20 ahli peringkat 4 termasuk Chang Sanyin, Tang Miaoming, Hao Jiliu, Bian Sisuan dan Pan Ping. Namun, bahkan di antara Gu Master peringkat yang sama, ada perbedaan dalam kekuatan pertempuran mereka. Gu Masters adalah kekuatan yang melampaui pertempuran kelompok, kekuatan individu mereka bisa melampaui akumulasi kelompok. Misalnya, hanya Fang Yuan saja yang bisa membantai suku-suku kecil atau menengah. Dalam pertempuran hari ini, Ouyang Bisang, sendirian, telah membantai 5 Master Gu peringkat 4 dan 12 tetua peringkat 3. Bukan karena suku Hei lemah, tetapi kekuatan pertempuran suku Liu yang lebih tinggi terlalu kuat. Terutama dalam pertempuran ini, suku Liu telah membantai banyak Master Gu peringkat lebih tinggi suku Hei, memotong Master Gu peringkat 4 menjadi hampir setengahnya, menyebabkan kesenjangan semakin meningkat. Cara menghadapi dominasi besar suku Liu adalah masalah yang harus segera dicari oleh suku Hei. Jika aku punya waktu, aku bisa mencaplok beberapa pasukan besar, dan dengan prestise tuan tua, menaklukkan beberapa ahli, mungkin kita bisa bersaing melawan kekuatan suku Liu yang lebih tinggi. Hei Loulan menghela nafas, membenci Liu Wenwu karena memilih waktu ini untuk menyerang, tidak memberinya ruang untuk berkembang. Bai Yunseng segera menyadari niat mendalam di balik kata-kata Hei Loulan, saya pernah menyelamatkan Gao Yang dan Zhu Zai, dan mereka mengatakan mereka akan membalas budi. Saya bisa menulis surat kepada Merea, dan mungkin mereka akan datang. Semangat semua orang naik. Gao Yang dan Zhu Zai disebut iblis kembar dari jalan iblis di dataran utara, mereka selalu bekerja sama, memiliki kerja tim yang hebat satu sama lain. Keduanya adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dan pernah membunuh ahli peringkat 5 dengan menggabungkan kekuatan mereka. Tekanan pada Hei Loulan mereda, jika saya bisa mendapatkan bantuan Gao Yang dan Zhu Zai, itu dapat sedikit menutupi kesenjangan antara kedua pasukan. Tetapi peristiwa pertempuran menyangkut kehidupan setiap orang, dan kita tidak dapat mengharapkan suasana hati orang lain dalam membalas budi. Dalam pertempuran hari ini, berkat Raja Serigala kami dapat memusnahkan sejumlah besar Gu Master musuh peringkat rendah, menyebabkan kerugian besar bagi suku Liu. Jika bukan karena Liu Wenwu merasa ragu-ragu, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Tatapan semua orang mendarat pada Fang Yuan, ingin mendengar pikirannya. Fang Yuan memiliki ekspresi tenang, tidak memiliki jejak luka di tubuhnya. Dia telah bersembunyi saat memimpin kelompok serigala dalam pertempuran, tetapi dialah yang mendapatkan prestasi pertempuran paling banyak. Sebagian besar dari orang-orang di tenda utama marah dalam hati karena ini, memiliki perasaan iri dan cemburu. Tetapi karena situasinya, mereka tidak berani menyala. Setelah pertempuran, Fang Yuan telah melihat-lihat ingatannya, mencoba menggali informasi tentang bagaimana Hei Loulan telah menang atas Liu Wenwu, tetapi bahkan setelah sekian lama memutar otaknya, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Ada terlalu banyak informasi dalam ingatan 500 tahun kehidupan masa lalunya, dan banyak yang dilupakan. Dan dari kelihatannya, masalah besar yang mengganggu semua orang ini tidak lebih dari sekedar detail kecil dalam sungai panjang sejarah di kehidupan masa lalunya. Merasakan tatapan semua orang, Fang Yuan mengangkat kelopak matanya dan dengan ringan berkata, suku Liu memiliki jalur perbudakan Gu Master, tetapi ahli terkuat mereka hanya Bei Chao Chuan, yang pasukan prajurit rumputnya tidak penting. Sekarang, baik musuh maupun kita memiliki kekuatan kita. Kita seperti dua raksasa yang saling menusuk dengan tombak. Suku Liu kuat dalam hal Master Gu peringkat lebih tinggi, sementara saya dapat membantai banyak Master Gu peringkat rendah mereka dengan kelompok serigala saya. Dengan demikian, itu menghasilkan hasil imbang hari ini. Jalan menuju kemenangan adalah menahan keunggulan musuh serta memperkuat keunggulan kita. Dan menahan ahli Gu Master musuh bukanlah hal yang mustahil, selama saya bisa memiliki sekelompok serigala kuat sebagai kartu truf, saya dapat menahannya. Tetapi dengan ini, saya harus menggunakan semua kekuatan saya dan mantel jiwa peringkat 4 yang mengintai Gu pada saya tidak akan dapat lagi menyembunyikan fluktuasi jiwa saya, dan dengan demikian saya akan menjadi target musuh. Kata-kata Fang Yuan menyebabkan mata semua orang menjadi cerah. Kelompok serigala kartu truf. Hei Loulan menundukkan kepalanya dan bergumam.
5 penguasa perbudakan besar di dataran utara saat ini disebut 5 raja binatang. Di antara mereka, Raja Kuda Mazun telah bermutasi kelompok Pegasus. Raja Elang Yang Poying telah bermutasi kelompok Elang Guntur. Raja Tikus Jiang Baoya telah bermutasi kelompok Tikus Pengeboran Gunung. Dan Master Perbudakan yang baru maju Raja Macan Tutul Nu Ertu mengendalikan kelompok Macan Tutul sekilas yang dikendalikan. Hanya Raja Serigala Chang San Yin yang tidak memiliki kelompok binatang buas yang bermutasi. Setiap binatang bermutasi dewasa memiliki kekuatan pertempuran peringkat 4 Gu Master. Begitu sekelompok binatang buas yang bermutasi terbentuk, mereka akan lebih menakutkan daripada jumlah Master Gu yang sama. Bagaimanapun, kelompok binatang buas akan menyerang tanpa rasa takut di bawah jalur perbudakan yang dikendalikan Gu Master. Karena Gu Masters memiliki segala macam manfaat diri untuk dipikirkan, bahkan jika mereka berada di bawah sumpah racun, mereka tidak dapat dibuat untuk bertarung sampai mati. Jika mereka memiliki sekelompok binatang buas yang bermutasi, ada peluang besar untuk membunuh ahli peringkat 5. Bagaimanapun, bahkan Master Gu peringkat 5 pada akhirnya adalah manusia, dengan esensi purba yang terbatas dan ada kalanya kekuatan mereka habis. Namun, membuat kelompok binatang yang bermutasi adalah proses yang terlalu memakan waktu dan akan menghabiskan energi dan sumber daya yang sangat besar. Untuk mencari sekelompok-kelompok serigala yang bermutasi untuk Fang Yuan dalam waktu singkat ini, hanya ada satu cara, meminta bantuan dari Gu Immortals suku Hei. Orang-orang di tenda utama, bahkan jika mereka tidak mengetahui keberadaan surga kuning harta karun, mereka menyadari kekuatan besar Gu Immortals. Dalam sejarah dataran utara, ada beberapa contoh di mana Gu Immortals mengorganisir kelompok binatang buas yang bermutasi untuk memberikan bantuan kepada kekuatan masing-masing. Kelompok binatang buas yang bermutasi memang jalan keluar, saya akan mencobanya dulu. Hei Loulan merenung sejenak sebelum berkata dengan samar. Tetapi semua orang jelas tahu arti di balik kata-kata Hei Loulan adalah meminta bantuan dari Gu Immortal di belakangnya. Ini segera menyebabkan perubahan baru dalam tatapan, semua orang memandang Fang Yuan. Bagaimana mungkin Raja Serigala Chang San Yin ini memiliki keberuntungan seperti itu? Membuat Gu Immortal membantunya mengatur kelompok serigala yang bermutasi. Jika dia harus melakukan ini sendiri, dia bahkan mungkin tidak dapat mencapainya dalam 20 hingga 30 tahun. Mengapa kita tidak mendapatkan manfaat seperti itu? Semua orang merasa iri dan cemburu. Pada akhirnya, identitas Chang San Yin yang dibawa Fang Yuan, Tuan Perbudakan adalah eksistensi yang bisa membalikkan keadaan. Suku Hei melawan suku Liu, memang bijaksana untuk sangat mementingkan Fang Yuan dan memberikan lebih banyak sumber daya kepadanya. Jika saya ingat dengan benar, bahkan jika ada kelompok binatang buas yang bermutasi, jasa pertempuran Lord Wolf King berada di peringkat nomor 1 dari bawah, tempat terakhir dalam daftar prestasi pertempuran, kan? Cuning Genleman dipenuhi dengan kecemburuan, ramah, mengingatkan seolah-olah dia tiba-tiba mengingatnya. Tentu saja, saya tidak dapat menerima kelompok serigala yang bermutasi secara gratis. Fang Yuan dengan benar mengangguk. Aturan kita tidak dapat dilanggar, saya akan menggunakan jasa pertempuran untuk menukarnya. Tentu saja, prestasi pertempuran saya tidak mencukupi saat ini, jadi saya hanya bisa meminjam sedikit lebih banyak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Banyak orang berteriak dalam hati pada saat yang sama. Apakah kamu tidak merasa malu mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Kamu sudah meminjam 1.300.000 pahala pertempuran sebelumnya dan kamu masih ingin meminjam lebih banyak. Di seluruh pasukan suku Hei, hanya kamu yang meminjam pahala pertempuran. Tidakkah kamu merasa bersalah memegang efek penguat peringkat 5 itu, Gu? Faktanya, Fang Yuan tidak hanya tidak merasa bersalah, sebaliknya dia berkata dengan suara tidak puas, hanya kelompok binatang buas yang bermutasi tidak akan berhasil, saya masih membutuhkan mantel jiwa Gu yang mengintai peringkat 5. Sayangnya, menyempurnakan Gu peringkat 5 memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu rendah. Saya telah mengumpulkan 3 Gu peringkat 4, tetapi saya tidak berani menggabungkannya ke peringkat 5. Hei Loulan menggertakkan giginya, berapa kali dia bisa meminta bantuan dari suku terbatas, semakin banyak dia meminta bantuan, semakin sedikit evaluasi suku terhadapnya.
Tapi tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengangguk pada Fang Yuan untuk mengalahkan Liu Wenwu. Saya akan melakukan sesuatu. Saat Hei Loulan dan kelompoknya menyusun strategi, Liu Wenwu dan kelompoknya juga merencanakan cara melawan suku Hei. Di tentara suku Hei, Raja Serigala Chang Sanyin adalah masalah terbesar. Karena dia pasukan saya menderita kerugian besar dalam pertempuran hari ini, dengan setidaknya 30.000 Gu Master mati di mulut serigala. Angka ini benar-benar membuat hatiku berdarah. Semua orang maju untuk berpihak padaku karena mereka percaya padaku. Tapi karena ketidakmampuanku, kami harus menderita korban yang begitu banyak. Di tenda utama, Liu Wenwu meneteskan air mata dan menghela nafas. Kakak, apa salahmu? Kita hanya bisa menyalahkan Gu Master itu karena tidak berguna. Mo Si Kuang hampir melompat saat dia buru-buru membalas. Raja Serigala Chang Sanyin mungkin memiliki reputasi besar, tetapi dia bukan pahlawan sejati. Ouyang Bisang, bagaimanapun, mendengus tinggi, nadanya mengandung penghinaan. Raja Serigala Agung sebenarnya diam-diam bersembunyi di beberapa sudut seperti tikus, itu benar-benar membuat orang meremehkannya. Tapi, Raja Serigala seperti itu adalah yang paling merepotkan. Liu Wenwu menghela nafas dalam hati sambil membuka matanya yang menangis dan bertanya kepada kelompok. Apakah ada di antara kalian yang memiliki metode yang baik untuk berurusan dengan Raja Serigala? Mo Si Kuang dan Ouyang Bisang berhenti berbicara. Mereka ahli dalam pertempuran, hal-hal seperti menyusun strategi bukanlah keunggulan mereka. Saya punya rencana. Bei Chao Chuan berdiri dan berkata dengan percaya diri. Raja Serigala Chang Sanyin awalnya adalah anggota suku Chang. Meskipun dia berbicara tentang membalas dendam, ikatan darah yang dia miliki dengan suku Chang tidak salah lagi dan tidak dapat diputuskan. Pemimpin suku Chang saat ini, Lord Chang Biao, pernah menjadi sahabat Chang Sanyin. Setelah Chang Sanyin menghilang, Chang Biao menikahi istrinya dan membesarkan putranya yang berusia 3 tahun yang saat ini adalah pemimpin suku muda suku Chang Jiyu. Kita mungkin juga mencoba menggunakan ini untuk berurusan dengan Raja Serigala, siapa yang tahu apakah itu akan efektif. Ide ini tidak buruk. Mata Liu Wenwu berbinar. Setelah diskusi berakhir, Fang Yuan kembali ke rumah kadal besarnya. Masalah pemurnian mantel jiwa yang mengintai peringkat 5 Gu telah melukai kepalanya baru-baru ini. Jika dia bisa meminjam kekuatan Gu Immortal suku Hei untuk mengatur kelompok binatang buas yang bermutasi dan juga menyempurnakan mantel jiwa Gu yang mengintai peringkat 5, itu akan menjadi yang terbaik. Fang Yuan merasa ada peluang besar untuk ini berhasil. Meskipun dia tidak dapat mengingat semua detail kecil dari perjuangan kali ini untuk Istana Kekaisaran, tetapi dia tahu dengan jelas Hei Loulan dapat memasuki Istana Kekaisaran dan dukungan Gu Immortal di belakang Hei Loulan tidak dapat dipisahkan dari ini. Kedua belah pihak setidaknya akan beristirahat dan mengatur ulang selama 3 hari. Pada saat ini, Gu Immortal suku Hei akan menerima surat Hei Loulan untuk meminta bantuan. Sebelum ini, saya perlu mempersiapkan. Memikirkan rencana besarnya, sudut bibir Fang Yuan tanpa sadar meringkuk menjadi senyuman. Tanah yang diberkati Xiao Hun. Tempat ini selalu tertutup awan gelap lebat dan pepohonan berbentuk betina tumbuh di tanah. Pohon-pohon ini sangat aneh, batang pohon itu melengkung dan cabang-cabang melilit satu sama lain seperti tubuh telanjang seorang gadis. Pohon-pohon itu berada dalam segala macam postur yang mempesona. Pohon-pohon berbentuk betina tumbuh di mana-mana, menjadi hutan. Di bagian terdalam hutan adalah pohon berbentuk betina tertinggi dengan tinggi 1000 kaki dan akar yang membentang untuk kisaran 10.000 li. Raja pohon berbentuk wanita ini, bagaimanapun, tidak terlihat menggoda, malah memancarkan aura murni dan suci. Batang raja pohon itu lurus rame, memberikan perasaan yang sangat bersemangat. Dua cabangnya yang besar membentuk tangan yang menutupi dada. Cabang-cabang samping dari mereka terbentuk menjadi 2 pohon palem besar yang berkembang dengan baik yang mengangkat rumah pohon hijau. Buah-buahan merah-merah tumbuh di seluruh rumah pohon dengan rotan coklat kehijauan melilit di sekelilingnya, membuat buahnya terlihat seperti hati. 2 Gu Immortal sedang duduk di dalam rumah pohon ini, keduanya berpakaian hitam. Di sebelah kiri ada seorang pria berpenampilan biasa yang disebut manusia batu suku Hei. Selama usianya yang masih muda, dia canggung dalam berbicara tetapi pintar dan berhati-hati di dalam, dia adalah Hei Bai.
Di sisi kanan, bagaimanapun, ada seorang pria tampan yang berseri-seri dengan semangat, memiliki mata yang tampak bersinar, dan tampak percaya diri dan nyaman. Dia adalah tetua tertinggi suku Hei Hei Cheng, ayah Hei Loulan dan seorang pria tampan terkenal serta pemeran utama pria dalam kawin lari malam Su Xian. Katakanlah, kamu baru saja kembali dari tanah yang diberkati Niyu, apakah kamu melihat Dong Fang Changfan? Bagaimana kabarnya? Hei Cheng bertanya dengan santai sambil menyesap teh. Hei Bai mengangguk, senior Dong Fang tidak mencari umur Gu, tidak banyak umur yang tersisa, dia mungkin hanya bisa hidup selama 2-3 tahun lagi. Tapi visinya luas dan memiliki perilaku murah hati, sudah melihat melalui masalah hidup dan mati dan hanya ingin dengan sepenuh hati memelihara penggantinya Dong Fang Yuli yang sekarang. Perilaku murah hati, visi luas. Hei Cheng mengejek, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Saudaraku, kamu salah melihat. Dong Fang Changfan adalah orang picik yang asli, dia merencanakan melawan dataran utara dan sangat berbahaya sehingga dibenci oleh semua Gu Immortals. Jika tidak demikian, dia bisa saja sudah membeli umur Gu, mengapa dia jatuh ke dalam keadaan ini? Saya diam-diam telah menyelidiki selama bertahun-tahun ini dan telah menemukan bahwa dia memiliki andil dalam kematian istri saya Su Xian'er. Hei Cheng mengungkapkan informasi rahasia ini, menyebabkan Hei Bai sangat terkejut. Apa? Ada hal seperti itu? Hei Bai berseru kaget. Su Xian'er adalah istri Hei Cheng. Lebih dari 200 tahun yang lalu. Su Xian'er tidak lebih dari putri selir di suku Su, dan saat dia menuangkan anggur untuk Tuan Hei Cheng saat itu di perjamuan. Hei Cheng langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dalam perjamuan itu, Hei Cheng diracuni oleh pemimpin suku Su, kekuatannya jatuh ke dasar dan dia diburu. Setelah Su Xian'er secara tidak sengaja mengetahuinya, dia dengan tegas bergegas keluar dari suku di tengah malam untuk menyelamatkan Hei Cheng yang hanya dia temui sekali. Pada saat itu, Su Xian'er hanya memiliki kultivasi peringkat 1, dan binatang buas berkeliaran di padang rumput malam yang berada di luar kemampuannya untuk bersaing. Tetapi di bawah permainan takdir, dia bisa menemukan Hei Cheng yang tidak sadarkan diri. Hei Cheng dengan demikian diselamatkan dan berhasil hidup. Dia kemudian bertanya kepada Su Xian'er dengan curiga, saya dikomplot oleh pemimpin suku Anda dan Anda adalah anggota suku Su, mengapa Anda menyelamatkan musuh suku Anda? Su Xian'er menjawab, Tuan memiliki semangat yang mulia, gadis rendah hati ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Pemimpin suku Su picik dan berkomplot melawan Tuan di bawah bujukan beberapa orang kecil, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan hasil dari menyinggung suku Hei. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, suku Su ditakdirkan untuk menjadi pion pengorbanan antara dua suku super. Orang-orang mengatakan Tuan membalas bantuan yang diterima 100 kali lipat. Gadis rendah hati ini menyelamatkan Tuan hari ini dan hanya berharap Tuan dapat memberi saya tempat tinggal. Adalah adil dan pantas bagi Tuan untuk membalas dendam terhadap suku Su, tetapi saya harap Tuan bisa berbelas kasihan dan meninggalkan jejak garis keturunan untuk suku Su. Cahaya bulan menyinari kecantikan seperti batu giok dengan tangan ramping dan cantik. Hei Cheng kewalahan melihat pemandangan ini, dia dengan erat memegang tangan Su Xian'er dan bersumpah, cintamu sedalam laut, aku. Hei Cheng, bukan orang yang kejam, bagaimana mungkin aku tidak membalasmu? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi satu-satunya istriku. Saya tidak akan peduli dengan wanita cantik lainnya, tidak peduli seberapa cantik mereka. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Su Xian'er menyelamatkan Hei Cheng mirip dengan mengkhianati suku. Hei Cheng sangat bersyukur dan saling terkait dengannya sebagai suami dan istri. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya saling membantu, saling mencintai dan menghormati sepanjang hidup mereka. 100 tahun kemudian, keduanya menjadi Gu Immortals, menjadi cerita yang menyebar jauh dan luas di dataran utara. Dan kawin lari malam Su Xian juga menyebar luas, mendorong wanita yang tak terhitung jumlahnya untuk berani mengambil inisiatif untuk mencintai. Suasana hati Hei Bai menjadi serius, mungkinkah lebih dari 20 tahun yang lalu kakak ipar tidak meninggal karena bencana duniawi tanah yang diberkati. Hei Cheng mengejek, memang ada bencana duniawi, tetapi bencana duniawi dipengaruhi oleh orang-orang. Jangan lupa saudaraku, leluhur tua yang mulia abadi matahari raksasa memiliki metode seperti itu.
Suku Dongfang telah memasuki istana kekaisaran berkali-kali sebagai suku dengan garis keturunan Huang Jin. Mereka mungkin telah menerima warisan yang relevan dengan metode seperti itu dari 88 gedung yang sejati. Saya hanya punya sedikit bukti, itu tidak cukup untuk membuktikan Dongfang Changfan sebagai pelaku utama. Hei Bai tetap linglung beberapa saat sebelum menghela nafas, kamu benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilan. Hei Cheng menepuk pundaknya dan menghibur dengan suara lembut, saudaraku, kamu telah menjadi Gu Immortal selama kurang dari 10 tahun. Lingkaran Gu Immortals mungkin tidak besar, tetapi konspirasi berbahaya di dalamnya jauh lebih dalam daripada di antara manusia. Hei Bai baru saja hendak berbicara, ketika ekspresinya kosong, Hei Loulan telah mengirim surat. Hei Cheng mengangguk, dan dengan pergeseran pikirannya, melonggarkan pertahanan atas tanah yang diberkati Xiao Hun sedikit, ruang terbuka dan masuk kupu-kupu terbang. Hei Bai mengulurkan tangan kanannya, kupu-kupu ini berkibar dan dengan lembut mendarat di telapak tangannya. Ini adalah huruf kupu-kupu peringkat 5 Gu. Hei Bai memejamkan mata dan berkonsentrasi pada huruf kupu-kupu Gu dari Hei Loulan, yang berisi permintaannya. Ada apa? Apakah anakku yang mengecewakan itu meminta bantuanmu lagi? Ketika Hei Bai membuka matanya, Hei Cheng mendengus dan bertanya dengan nada tidak senang. Hei Bai memaksakan senyum, saudaraku. Hei Loulan adalah putra kamu dan kakak ipar Su Xian'er. Meskipun kakak ipar menderita dan jatuh sakit parah saat melahirkan Hei Loulan, yang menyebabkan kekuatannya sangat berkurang dan dengan demikian meninggal dalam bencana duniawi beberapa tahun kemudian, anak itu masih tidak bersalah. Anda tidak boleh mengabaikannya karena itu. Kamu bahkan memberikannya kepada selir ke-27 peri Jiang Yu untuk diadopsi dan tidak mengizinkannya menyalakan dupa untuk memberi penghormatan kepada ibunya sendiri. Hei Cheng mendengus tidak puas, tetapi tidak membantah. Hei Bai menghela nafas, ini urusan keluargamu dan ini benar-benar bukan tempatku untuk ikut campur. Tapi saya telah memberikan banyak pemikiran pada tindakan kakak laki-laki, Anda mengirim Hei Loulan untuk diadopsi oleh peri Jiang Yu yang tidak memiliki anak untuk melestarikan nyawa Hei Loulan melalui batas kegelapan Gu abadinya. Hei Loulan memiliki 10 fisik ekstrim, Great Strength True Martial. Untuk merangsang semangatnya, Anda memberinya syarat bahwa selama dia maju ke Gu Immortal, dia bisa menyalakan dupa untuk ibunya. Adik laki-laki sangat mengagumi tindakan Anda, tetapi kakak, cara Anda melakukan sesuatu hanya akan memperdalam kesalahpahaman antara ayah dan anak, itu bukan metode yang baik melihat kelemahan jangka panjang. Hei Cheng menghela nafas, tidak menjawab Hei Bai, melainkan bertanya, apa yang disebutkan anak itu dalam permintaan itu. Hei Bai bertepuk tangan dan tersenyum, lihat kakak, kamu menunjukkan ketidakpedulian tetapi kamu masih peduli dengan keselamatan keponakan di hatimu. Keponakan berharap kita bisa menyiapkan kelompok serigala yang bermutasi dan juga mantel jiwa yang mengintai peringkat 5 Gu. Anak ini benar-benar kurang ajar. Mantel jiwa Gu yang mengintai baik-baik saja, tetapi suku Hei kami tidak memiliki kelompok serigala yang bermutasi. Saat ini, suku Hei kami sedang melawan suku Liu, pemimpin suku generasi suku Liu saat ini Liu Wenwu bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Saat itu, warisan harmoni immortal jatuh di tangannya. Dia memiliki 2 saudara laki-laki yang bersumpah, keduanya adalah pejuang yang galak dan bisa menandingi 10.000 tentara. Namun, keponakan Loulan juga memiliki jenderal hebat di bawahnya, Raja Serigala Chang Sanyin. Permintaan kali ini karena dia telah menaruh harapannya pada Chang Sanyin. Hei Bai menjelaskan. Hei Cheng bergumam, mantel jiwa yang mengintai peringkat 5 Gu tidak masalah, saya punya satu dengan saya. Tapi kelompok serigala yang bermutasi harus dibeli dari harta karun surga kuning. Saya harus meminta saudara laki-laki untuk ini. Hei Bai dengan cepat menjabat tangannya, saudaraku, kamu tidak harus terlalu sopan. Saya masih perlu mengandalkan keponakan untuk memasuki istana kekaisaran dan menemukan ayam kayu Gu abadi di 88 gedung yang sejati. Hei Cheng menghela nafas panjang dan berkata dengan suara kelelahan, fisik bela diri sejati kekuatan besar membutuhkan jalur kekuatan Gu abadi untuk maju ke alam Gu abadi. Sayangnya, Immortal Gu sangat sulit ditemukan, suku Hei kami juga tidak memiliki jalur kekuatan Immortal Gu. Keberhasilan dan kegagalan ditentukan oleh surga, kita hanya bisa mencoba yang terbaik.
Kami telah melakukan semua yang kami bisa, sekarang semuanya akan tergantung pada upaya dan keberuntungan Hei Loulan. Orang tua benar-benar terus-menerus mengkhawatirkan anak-anak mereka. Hei Bai menghela nafas dalam hati dan mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Cheng. Setelah dia kembali ke tanah yang diberkati kumunya, dia segera terhubung ke harta karun surga kuning dan mulai membeli serigala yang bermutasi. Kaisar serigala dapat dianggap sebagai kekuatan tanah yang diberkati, sangat sulit untuk menemukan Gu Immortals menjualnya. Tapi serigala yang bermutasi hanya setara dengan peringkat 4 dan jauh lebih mudah ditemukan. Hei Bai tidak khawatir, binatang buas yang bermutasi bukanlah barang langka dan berharga dan selama seseorang memiliki batu esensi abadi yang cukup, mereka dapat membeli sekelompok besar dari mereka. Tentu saja, menghabiskan banyak uang untuk membeli kelompok serigala yang bermutasi adalah kerugian bagi Hei Bai. Tapi dia merencanakan Gu abadi di 88 gedung yang sejati, dan itu tepat baginya untuk berinvestasi pada tahap awal. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah karya yang mulia abadi matahari raksasa, dan kecuali seseorang mencapai peringkat 9, tidak ada Gu Immortal yang bisa masuk ke dalam. Setelah berita membeli kelompok serigala bermutasi dengan harga tinggi menyebar, Hei Bai segera menerima indera ilahi dari seseorang yang disebut Fox Immortal. Fox Immortal memiliki lebih dari 100 serigala yang bermutasi dan mengutip harga yang agak tinggi untuk mereka jelas memanfaatkan kesulitan Hei Bai. Hei Bai sudah mengantisipasi situasi seperti itu, hanya saja dia tidak menyangka, Fox Immortal ini akan bergerak begitu cepat pada kesempatan itu. Dia menggertakkan giginya dan membeli kelompok serigala yang bermutasi ini. Orang yang menjual kelompok serigala bermutasi ini tidak lain adalah Little Hu Immortal yang telah menerima instruksi Fang Yuan. Sebelumnya, mereka telah menjual kembali resep Immortal Gu dan mendapatkan selusin atau lebih batu esensi abadi. Fang Yuan kemudian menginstruksikan Little Hu Immortal untuk membeli peninggalan kristal ungu Gu dan juga mencari kelompok serigala yang dijual dengan harga murah di surga kuning harta karun, dan membelinya. Dengan demikian, tanah yang diberkati Hu Immortal telah mengumpulkan lebih dari 100 serigala yang bermutasi, di antara mereka adalah serigala hutan darah, serigala mengamuk, serigala sirip hiu, serigala mata putih dan lainnya. Sekarang, dengan menjual kembali serigala yang bermutasi ini dengan harga tinggi ke Hei Bai, mereka mendapat untung sedikit. Adapun Fang Yuan, dia dengan tenang beristirahat di kamp, menunggu bantuan suku Hei. Sulit untuk bergerak melalui rawa berlumpur, tetapi pasukan suku Ma bersemangat. Kebahagiaan mencaplok pasukan suku Dou serta kegembiraan kemenangan yang menentukan masih bisa dilihat di wajah semua orang. Ma Yingjie sedang menunggang kuda dan saat dia melihat para jenderal dan tentara di sekitarnya dengan puas, sebagai seorang Gu Master investigatif membawakannya laporan pertempuran terbaru. Dia membuka dokumen dan membaca. Suku Hei dan suku Liu sudah mulai bertarung. Pertempuran pertama menghasilkan hasil imbang, dan saat ini, keduanya ditempatkan di garnisun satu sama lain. Situasinya menemui jalan buntu. Tentara Ye Lui disergap pada malam hari oleh aliansi 7 tentara. Ye Lui sangat kuat dan mengalahkan 6 ahli peringkat 5 satu demi satu, tetapi dia hanya satu orang dan tidak dapat menyelamatkan situasi. Saat ini, pasukan sisa suku Ye Lui melarikan diri menuju wilayah Qing'an. Raja Tikus Jiang Baoye telah menerima undangan suku Yang dan telah secara resmi memasuki aliansi suku Yang. Tentara Nuertu belum melanjutkan ekspedisi mereka, melainkan beristirahat dan menangkap sejumlah besar kelompok macan tutul. Laporan pertempuran ini menyebabkan Ma Yingjie tersenyum gembira. Hei Loulan dan Liu Wenwu adalah kandidat populer untuk memenangkan kontes Istana Kekaisaran kali ini. Saya tidak berpikir keduanya akan saling berhadapan sepagi ini, alangkah baiknya jika mereka berdua menderita. Sejak Ye Lui Sang memperoleh Immortal Gu, dia adalah tentara satu orang. Tetapi bagi suku Ye Lui yang tiba-tiba diserang oleh 7 pasukan gunung bersalju kemungkinan besar memiliki pengaruh di baliknya. Suku Ma, untuk maju ke suku Super, diam-diam bergandengan tangan dengan jalur iblis Gu Immortals yang mendambakan 88 gedung yang sejati. Ma Yingjie adalah pemimpin suku muda suku Ma dan dengan demikian menyadari kesepakatan suku-suku yang tidak dapat diterima. Dataran utara seperti papan catur besar sementara Gu Immortals adalah pemain catur. Selain Gu Master Jalan yang benar,
Gu Immortal Jalan Iblis juga memiliki pion mereka sendiri yang mereka dukung. Dan karena suku-suku dengan garis keturunan Huang Jin bersedia bergandengan tangan dengan jalur iblis Gu Immortals untuk memiliki kesempatan bertahan hidup yang lebih baik. Jika mereka kalah dalam perjuangan untuk istana kekaisaran, suku-suku ini akan sering memasuki tanah yang diberkati dari jalur iblis Gu Immortals untuk melarikan diri dari bencana badai salju. Immortal Gu Langka, tetua tertinggi suku Ye Lui telah mempercayakan Gu abadi kepada Ye Lui Sang, itu setara dengan memasang taruhan dalam permainan ini. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, selama Gu abadi direnggut oleh manusia dalam perjuangan untuk istana kekaisaran, Gu Immortal tidak dapat mengambil mereka kembali. Taruhan sebesar itu memiliki risiko yang sesuai. Itu karena Gu abadi di Ye Lui Sang yang menyebabkan dia menjadi target Gu Immortals. Dengan demikian mereka menghasut 7 pasukan untuk menyergap pasukan Ye Lui. Raja Tikus telah bergabung dengan suku yang berarti aliansi Raja Tikus dan Raja Elang yang Poying, menyebabkan suku yang diunggulkan ini menjadi pesaing baru untuk memenangkan perjuangan untuk istana kekaisaran. Tapi fondasi suku yang jauh lebih rendah dari suku Makita dan Raja Tikus juga sudah lumpuh, mereka tidak terlalu mengancam kita. Meskipun Nuertu disebut Raja Macan Tutul, kelompok Macan Tutulnya telah mengalami kerugian besar. Namun, dia telah menangkap kelompok Macan Tutul liar sendiri tanpa meminta bantuan dari Gu Immortal di belakangnya, ini agak aneh. Tapi secara keseluruhan, situasi suku Masaya masih jauh lebih baik. Lawan kita berikutnya lebih lemah dari kita. Selama kita terus menang, terus melahap suku lain dan berkembang, harapan kita untuk memasuki istana kekaisaran akan menjadi semakin besar. Ma Ying-jie tidak bisa menahan tinjunya untuk tidak mengepalkan tinjunya saat ini, matanya mengeluarkan cahaya yang ganas. Ambisi dan tujuan seorang pria mendorongnya untuk membangun prestasi dan pencapaian besar. Dan pada saat yang sama, di dalam pasukan yang bersemangat tinggi ada seorang gadis kecil, yang sedang menangis di kereta. Nyonya Xiao Yun, jangan terus berduka, kematian ayahmu adalah peristiwa yang menyayat hati, tapi kamu perlu makan, jika tidak, kamu akan pingsan karena lapar. Di samping gadis kecil itu, Fei Kai yang cemas, menghiburnya dengan cara yang canggung. Gadis kecil yang menangis ini tidak lain adalah Zhao Lian Yun. Ayahnya, pemimpin suku Zhao, telah mengorbankan hidupnya dalam pertempuran besar sebelumnya. Kehilangan perlindungan ayah yang sangat mencintainya. Zhao Lian Yun segera merasakan dunianya jatuh. Pada malam kematian ayahnya, ibu tirinya menikah lagi dengan pemimpin suku Zhao yang baru, dan posisi Zhao Lian Yun menukik tajam. Akan selalu ada kematian dalam perang, ini normal. Ayah saya juga dibunuh oleh orang lain. Fei Kai terus membujuk Zhao Lian Yun ketika dia melihat dia masih menangis. Zhao Lian Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil terisak-isak, menatap Fei Kai dengan kebencian yang tak terpecahkan di matanya yang berlinang air mata, dan menendangnya, "Kamu idiot, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghibur orang." Kesedihan di hatinya tidak palsu. Meskipun dia entah kenapa tiba di dunia ini dan belum lama sejak kedatangannya, cinta ayahnya terhadapnya dipenuhi dengan ketulusan. Dia sangat bersyukur atas cinta sejati ini dan ketergantungannya padanya perlahan-lahan tumbuh menjadi kasih sayang sejati. Tapi sekarang, ayahnya telah meninggal di medan perang, membuatnya sendirian dan tidak berdaya. "Misi, kamu bersembunyi di sini, kamu benar-benar menyebabkan banyak masalah bagiku. Cepat, ikuti aku, ibumu memanggilmu." Pada saat ini, tirai kereta dibuka oleh penjaga tua yang kemudian meraih lengan kecil Zhao Lian Yun. Zhao Lian Yun berjuang dan berteriak, "Ibuku sudah mati, dia bukan ibuku. Aku tidak akan pergi. Ini bukan terserah kamu." Pengasuh tua itu mengejek dan mencoba menyeret Zhao Lian Yun secara paksa keluar dari kereta. Ketika dia melayani Zhao Lian Yun, dia diejek dan ditipu oleh Zhao Lian Yun berkali-kali. Sekarang, saat dia melihat keadaan Zhao Lian Yun yang menyedihkan, pengasuh tua itu merasakan kesenangan membalas dendam. "Lepaskan Nyonya Xiao Yun!" Fei Kai berteriak dan meninju penjaga tua itu. Penjaga tua itu jatuh dari kereta karena pukulan berat ini. Dia berdiri dan menyentuh matanya yang telah menjadi ungu karena memar. Dia berteriak dengan suara melengking, "Kamu memukulku, seorang budak berani memukul seorang warga sipil. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Aku akan melaporkanmu, kamu akan mati."
Kamu akan dikuliti hidup-hidup dan mayatmu akan digantung di bawah sinar matahari sampai mengering. Penjaga tua itu sangat marah, dan dengan rambutnya yang tidak terawat dan tatapan sinis, dia tampak seperti ayam tua yang melompat. Namun, teriakannya memang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Fei Kai mengepalkan tinjunya dan dengan marah menatap penjaga tua itu sambil dengan kuat melindungi Zhao Lian Yun di belakangnya. Zhao Lian Yun menyingkirkan lengan Fei Kai dan berdiri di atas kereta, wajahnya yang cantik masih bernoda air mata, dia memandang pengasuh tua itu dan mengejek, "Ada apa? Anda ingin menghukum Fei Kai? Alright, laporkan dia, tetapi menurut aturan. Anda harus terlebih dahulu memberi tahu tuannya untuk menuntut kompensasi. Karena begitu, cari pemimpin suku muda." Fei Kai adalah pemimpin budak Tuan Ma Yingjie. "Apa?" Pengasuh tua itu berteriak kaget, jeritannya tiba-tiba berhenti dan kemarahan di hatinya menghilang seperti air pasang, hanya meninggalkan teror yang ekstrim. Anak bodoh yang gegabah ini sebenarnya adalah budak pribadi Tuan Ma Yingjie. Selain itu, dia adalah pemimpin budak Tuan Ma Yingjie yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Seseorang perlu melihat pemiliknya sebelum memukuli anjing itu. Pengasuh tua mungkin seorang waras sipil dengan status lebih tinggi dari budak, tetapi itu adalah masalah yang berbeda ketika Fei Kai adalah pemimpin budak Ma Yingjie. Jika dia benar-benar melapor dengan sembrono, dia mungkin malah dikorbankan oleh suku Zhao. Setelah keterkejutan, pengasuh tua yang kehilangan wajahnya tampak sangat muram. Dia dengan kaku menatap Zhao Lian Yun, gadis kecil, bahkan pemimpin budak pemimpin suku muda Ma Yingjie tidak dapat melindungimu. Anda adalah orang dari suku Zhao, bahkan setelah kematian Anda akan menjadi hantu suku Zhao kami. Ibumu adalah wanita suku-suku Zhao kami saat ini. Dengarkan saya dengan baik, wanita suku telah mengatur pernikahan Anda dengan tuan muda tertua suku Wei. Sekarang berperilaku baik. Apa? Zhao Lian Yun tanpa sadar berteriak. Menikah dengan tuan muda tertua suku Wei adalah berkah Anda. Pengasuh tua itu tersenyum sinis. Seluruh tubuh Zhao Lian Yun bergetar dan jatuh di papan kayu kereta. "Nyonya Xiao Yun." Fei Kai dengan cepat mendukungnya. Penjaga tua itu merasakan kesenangan yang tak tertandingi pada pemandangan ini dan pergi dengan kepuasan yang luar biasa. Dia masih perlu melapor ke wanita suku Zhao. Zhao Lian Yun tanpa ekspresi, keterkejutan luar biasa ini membuatnya dalam keadaan linglung yang dipenuhi dengan keputusasaan, memungkinkan Fei Kai untuk memeluknya di kereta. Selama 3 hari, dia meringkuk di sudut kereta, tanpa bergerak atau berbicara. Bujukan Fei Kai tidak ada gunanya, dan hanya bisa memberinya makan tanpa daya. Zhao Lian Yun seperti boneka kayu, membiarkan Fei Kai mengendalikannya. Fei Kai juga tidak bisa menemaninya sepanjang waktu, dan setiap kali Ma Yingjie memanggilnya, dia akan segera pergi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba dan kenyataan sedingin es ini menghancurkan kebanggaan bodoh Zhao Lian Yun sebagai seorang transmigran. Dia tiba-tiba memiliki kesadaran yang mendalam, seorang transmigran bukanlah sesuatu yang istimewa. Mengapa saya pikir saya bisa mencetuskan badai di dunia ini setelah menjadi begitu biasa di dunia saya sebelumnya? Selain itu, perempuan didiskriminasi di dataran utara dan diperlakukan sebagai barang untuk digunakan untuk pernikahan politik. Wanita dataran utara hanya dapat mematuhi pria dan tidak dapat menolak pernikahan paksa pria. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Sebelumnya, ketika dia mendengar perbuatan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, dia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita, mendengarkan legenda seorang pahlawan. Tapi sekarang, dia secara pribadi mengalami siksaan yang disebabkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Wanita seperti pakaian sementara saudara laki-laki seperti tangan dan kaki kita. Ini adalah slogan favorit Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, dia memisahkan status pria dan wanita ke tingkat yang sangat tidak adil. Sekarang dia telah menjadi orang yang paling menjijikkan di hati Zhao Lian Yun. Tidak heran kisah kawin lari malam Susian menusuk begitu dalam hati orang-orang, menyebabkan wanita dataran utara dengan penuh semangat menirunya. Daripada secara pasif menderita pengaturan takdir, lebih baik mengambil inisiatif untuk mengejar kebahagiaan seseorang. Tapi ini membawa risiko yang tidak diketahui. Saat dia memikirkan hal ini, kesadaran Zhao Lian Yun tentang lingkungan hidup yang keji semakin dalam dengan lapisan lain. Tuan muda tertua suku Wei adalah sampah terkenal.
Dia gemuk seperti babi dengan bupeng di sekujur wajahnya dan hanya pada tahap puncak peringkat 1 tetapi sangat cabul dan sangat berubah-ubah hati. Karena ketidakmampuannya, posisi pemimpin suku muda suku Wei jatuh ke adik laki-lakinya. Aku tidak akan menikahi babi itu bahkan jika aku mati. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya hanya manusia, dan karena saya belum mencapai 13 tahun, saya tidak dapat membangkitkan bukaan saya dan tidak dapat berkultivasi. Mungkin juga saya tidak memiliki bakat kultivasi. Dan orang yang membunuh ayahku adalah Doe, Master Gu peringkat 5 yang telah memihak suku Ma sekarang dan sekarang menjadi petinggi aliansi. Siapa yang bisa saya andalkan? Jalan apa yang harus saya ambil? Kebingungan, keraguan, dan ketakutan memenuhi hati Zhao Lianyun. Di pagi hari keempat, Fei Kai mengangkat tirai kereta dan masuk dengan makanan dan air bersih. Cahaya fajar mengikuti tirai terbuka dan menyinari wajah Zhao Lianyun. Zhao Lianyun bangun, perlahan membuka matanya yang bengkak. Kamu membawa makanan. Dia mengambil makanan dari tangan Fei Kai dan mulai melahapnya. Nyonya Xiao Yun, apakah kamu baik-baik saja? Fei Kai senang dengan perubahan ini. Ya, saya sudah memikirkannya, lebih baik mengandalkan diri saya sendiri. Meskipun saya telah terikat oleh tunangan pernikahan, itu hanya dapat dilaksanakan ketika saya berusia 16 tahun. Aku masih punya waktu. Tatapan Zhao Lianyun bersinar seperti api. Ah, Nyonya Xiao Yun, kamu tidak menerima pertunangan itu. Fei Kai terkejut, dalam kesannya. Northern Plains hanya bisa menerima nasib mereka ketika pernikahan mereka diputuskan. Zhao Lianyun memutar matanya dan berbicara dengan nada benar, saya bukan orang biasa, saya sama sekali tidak akan berkompromi. Tapi aku tidak bisa pergi ke suku sekarang dan hanya bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu, dan mengandalkanmu Fei Kai. Tidak masalah. Fei Kai menepuk dadanya, tertawa bodoh. Hati Zhao Lianyun menghangat dan nadanya berubah lebih lembut, Fei Kai, ayahmu juga meninggal di medan perang. Iya, dia meninggal. Saya patah hati selama waktu itu. Tapi kematian adalah normal di dataran utara. Ayah meninggal dalam pertempuran, dia meninggal dengan kematian yang mulia. Fei Kai berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, pemenang mengambil semuanya. Di bawah tahta yang mempesona dan indah terletak jalan tulang. Zhao Lianyun menghela nafas, sebelum mengutuk. Sungguh penipuan, saya menyeberang ke dunia ini dan belum dewasa tetapi nasib saya telah diputuskan oleh orang lain, saya bahkan tidak bisa mulai merasakan kemarahan. Sebuah surat ditempatkan di depan Fang Yuan. Surat khusus ini secara terbuka dikirim oleh musuh dan sekarang dibawa oleh pria licik Sun Sihan. Fang Yuan membukanya dan membaca, surat ini secara pribadi ditulis oleh Chang Biao, mengenang masa lalu dan bagaimana mereka berada di sisi yang berlawanan sekarang. Dia mengundang Raja Serigala untuk berdiskusi sebelum pertempuran dan mengenang masa lalu. Dan pada saat itu, dia bisa membiarkan Chang Jiyu bertemu ayahnya. Taktik yang bagus. Fang Yuan mengejek dan meletakkan surat itu. Pada saat ini, Sun Sihan tersenyum, kelompok serigala yang bermutasi dan mantel jiwa yang mengintai peringkat 5 Gu keduanya telah tiba. Tetapi para petinggi aliansi ragu-ragu karena surat ini. Mereka berharap Lord Wolf King akan berperang melawan kerabat Anda atas nama kebenaran, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Kalau tidak, saya khawatir kelompok serigala yang bermutasi ini. Garis pertahanan suku Liu, di dalam tenda Kam. Ibu, orang seperti apa ayah? Chang Jiyu memiliki ekspresi ragu-ragu, setelah beberapa lama, dia mengajukan pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah bertemu Chang Sanyin, saat itu ketika ibu Chang Sanyin meninggal karena racun, dan ketika Chang Sanyin bertarung sampai mati dengan Hatugu. Chang Jiyu hanyalah anak yang belum lahir di rahim ibunya. Ibunya Nisue Tong memiliki ekspresi mengerutkan kening saat dia menghembuskan napas, menggunakan nada nostalgia, anakku, apakah hatimu goyah? Jangan lupakan keadaan kita saat ini. Jangan khawatir tentang ayahmu, dia adalah legenda di dataran utara, saat itu dia membunuh Hatugu dan para bandit sendirian, dia adalah pahlawan yang memusnahkan ancaman besar bagi rakyat. Chang Jiyu menyela ibunya, ibu, aku muak mendengarnya. Sejak lahir, saya telah mendengar kisah-kisah ini sepanjang hidup saya, kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, orang-orang akan berkata, oh lihat, seperti yang diharapkan dari putra Chang Sanyin.
Ayah seperti elang di langit, terbang tinggi dan melemparkan bayangannya ke tanah. Dalam beberapa hari, saya akan bertemu dengannya, hati saya berantakan, saya hanya ingin mendengarnya. Chang Jiyu masih berbicara, ketika penutup tenda dibuka, saat seorang pria parubaya yang mendominasi dengan aura yang kuat masuk. Itu adalah pemimpin suku Chang saat ini, saudara laki-laki Chang San Yin, ahli jalur angin tahap atas peringkat 4. Chang Biao, salam untuk Tuan Ayah Tiri. Chang Jiyu dengan cepat memberi penghormatan. Anakku, keluar dulu, aku perlu berbicara dengan ibumu. Chang Biao berkata dengan lembut. Iya, Chang Jiyu harus meninggalkan tenda. Setelah penutup ditutup, dengan penjaga di luar, hanya ada Chang Biao dan Ni Suetong yang tersisa di tenda. Suami, Ni Suetong melompat ke pelukan Chang Biao, air mata mengalir keluar dari matanya yang lemah dan lemah. Sai, aku tahu kamu merasa tidak enak akhir-akhir ini. Chang Biao memeluk Ni Suetong saat dia membelai rambutnya dengan lembut. Pada saat yang sama, dia menggunakan cacing gunya untuk mengisolasi tempat itu dari luar. Ni Suetong terisak, "Yuer telah bertanya kepada saya tentang Chang San Yin lagi, apa yang harus saya katakan? Tahukah Anda, barusan saya memiliki dorongan dan hampir mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia bukan daging dan darah Chang San Yin, bahwa dia adalah kristalisasi cinta kita." Tubuh Chang Biao bergidik, dia juga merasakan konflik dan rasa sakit yang hebat di hatinya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, ini semua salahku karena tidak berguna. Saat itu kami adalah teman masa kecil. Chang San Yin yang tiba-tiba muncul dan mendambakan kecantikanmu. Pada hari pernikahan kami, dia merenggut Anda. Aku bukan pasangannya, aku hanya bisa menemukanmu di malam hari secara diam-diam dan itu menghasilkan putra kami Chang Jiyu. Tetapi begitu dia lahir, jika garis keturunannya diperiksa, kebenaran akan terungkap dan kita akan ditakdirkan. Dengan demikian, saya dan Hatugu bekerja sama dan berkomplot melawan Chang San Yin. Selanjutnya, saya menggunakan status saya sebagai saudara laki-laki Chang San Yin untuk menikahi Anda dan menjadikan Chang Jiyu anak baptis saya. Tahun-tahun ini, meskipun suku ini tidak dalam kondisi yang baik, ini adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidup kami. Chang Jiyu berhasil dijadikan pemimpin suku muda olehku, tapi justru begitu, kamu tidak bisa mengungkap rahasia ini. Setelah rahasia itu terungkap, Chang Biao dan Ni Suetong akan dipermalukan di depan umum, mereka akan disebut pasangan zina, dan mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Mereka bahkan membahayakan seorang ahli suku, untuk motif egois mereka sendiri, mereka mengabaikan situasi suku, itu benar-benar kejahatan keji. Adapun Chang Jiyu, dia akan menjadi yang memalukan. Baik itu posisi pemimpin suku mudanya, atau posisi pemimpin suku Chang Biao, mereka akan berisiko diambil, karena orang-orang dengan ambisi akan menargetkan mereka. Jalan lurus memiliki aturannya sendiri. Selama ini, Chang Biao telah merawat istri almarhum saudara laki-lakinya, dan memperlakukan anak baptisnya sebagai miliknya. Persaudaraan seperti itu mengagumkan, keanggunan seperti itu dipuji secara luas. Dan justru karena ini, Chang Biao memiliki keunggulan kecil dan menjadi pemimpin suku baru suku Chang. Begitu kebenaran ini terungkap, dia akan kehilangan segalanya. Para ambisionis di suku itu tidak akan membiarkannya pergi. Untuk merekrut Chang San Yin, Liu Wenwu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada saat itu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri dengan Ni Suetong dan daging dan darahnya sendiri Chang Jiyu, menjadi Gu Master Iblis. Dia akan dibenci oleh sukunya, dan dikejar oleh sukuna. Mengapa? Mengapa surga umur panjang melakukan ini kepada kita? Kami sangat mencintai satu sama lain, namun kami berakhir di tempat seperti itu. Chang San Yin adalah pelakunya yang sebenarnya, dia adalah orang jahat, mengapa dia dipuji? Adapun kita hanya bisa memakai topeng untuk hidup, bahkan berbohong kepada putra kita sendiri. Ni Suetong menangis terbahak-bahak, dia sangat emosional. Hari-hari ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Sejak Chang San Yin muncul kembali, dia tidak tidur nyenyak, mimpi buruknya yang lama muncul kembali, menyebabkan dia jatuh ke dalam kekhawatiran yang mendalam. Apakah menurutmu pemimpin aliansi suku Liu mencoba merekrut Chang San Yin? Jika Chang San Yin setuju, apakah kita harus kembali ke kehidupan itu? Chang San Yin membalas dendam di mana-mana sekarang, akankah dia mengetahui fakta bahwa kita berkomplot melawannya?
Jika dia kembali ke suku, apa yang akan kita lakukan? Berbaring dalam pelukan kekasihnya, Ni Suetong mengajukan banyak pertanyaan saat dia mengangkat lehernya. Itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Jangan anggap itu sebagai situasi yang parah. Chang Biao dengan lembut menghibur wanita dalam hidupnya. Pertama, Chang San Yin belum mengetahui bahwa kami adalah pelakunya. Jika tidak, dengan sifatnya, dia akan menyatakannya sejak lama dan menyebabkan reputasi kita menjadi gores. Dia hanya curiga suku Chang memiliki pengkhianat, tetapi dia tidak tahu siapa. Pemimpin aliansi Liu memang ingin merekrut Chang San Yin, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Serigala, seorang master jalur perbudakan, aliansi apapun akan menyambutnya dan mendapatkan bantuannya. Tapi Tuan Liu Wenwu bukanlah orang normal, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ada sedikit harapan untuk mendapatkan Raja Serigala untuk datang, niat terbesarnya adalah untuk menabur perselisihan dan menggoyahkan semangat juang Raja Serigala. Pikirkanlah, Chang San Yin tidak tahu tentang identitas asli Chang Jiyu, dia pikir ini adalah putranya. Sebagai seorang ayah, apa yang akan dia pikirkan? Darah lebih kental dari air, ketika Chang San Yin memikirkan Chang Jiyu yang dibunuh oleh kelompok serigalanya, apakah dia akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran yang akan datang? Begitukah? Ni Suetong mendengar ini dan menjadi tenang. Baiklah, berhentilah khawatir, aku di sini. Chang Biao menepuk punggung Ni Suetong dengan tatapan penuh kasih sayang. Tenda itu dipenuhi dengan kehangatan cinta. Tapi suasana seperti ini, berapa lama itu akan bertahan? Baik Chang Biao maupun Ni Suetong tidak percaya pada hal ini. Wosh! Seseorang memecahkan jendela rumah kadal besar Gu dan menabrak. Pria licik Sun Sihan berbaring di tanah, wajahnya memar saat dia berteriak keras dengan ekspresi ketakutan dan kejam, Raja Serigala menyerang. Raja Serigala menyerangku. Dia memberontak, dia membunuh kita, tolong, selamatkan aku. Sun Sihan adalah orang populer di dekat Hei Loulan, teriakannya dengan cepat menarik banyak Gu Master. Fang Yuan mendengus, melompat keluar jendela dan memberi Sun Sihan tendangan lagi. Sun Sihan tidak berani mengaktifkan cacing Gu-nya, dia hanya bisa menghindar. Tapi Fang Yuan mengubah serangannya tepat pada waktunya, menyapu dengan tinju kanannya dan membanting hidung Sun Sihan. Sun Sihan mengerang, saat dia bangkit dari tanah, dia jatuh lagi. Seluruh wajahnya penuh darah, pangkal hidungnya patah dan dua gigi depannya rontok, dia dalam keadaan menyedihkan. Tetapi Master Gu yang datang tidak melakukan apa-apa, mereka diam-diam menghela nafas lega. Baik itu Fang Yuan atau Sun Sihan, mereka tidak menggunakan cacing Gu mereka. Ini tidak melanggar aturan, itu hanya perkelahian kecil. Ketika orang berinteraksi, pasti ada konflik. Saat pertengkaran terjadi, itu normal untuk menjadi fisik. Selama cacing Gu tidak digunakan untuk bertarung, sumpah racun tidak akan dilanggar. Chang San Yin, kamu terlalu sombong. Istri dan anak-anakmu ada di kamp musuh, aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan, kamu benar-benar marah dan memukulku. Kamu pasti bersalah. Sun Sihan merangkak, berteriak dengan suaranya yang melengking. Kata-kata itu menyebabkan Gu Master di sekitarnya berbicara di antara mereka sendiri. Hubungan suku Chang dan Chang San Yin diketahui semua orang. Hari-hari ini, tentara suku Hei telah membicarakannya. Melihat tatapan puas dan kejam Sun Sihan, Fang Yuan tertawa jijik, dia tidak mengatakan apa-apa, melainkan, menanggapi dengan tinunya. Bam bam bam. Serangan Fang Yuan penuh dengan kekuatan, meskipun Sun Sihan memiliki beberapa fondasi jalur kekuatan, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan investasi besar Fang Yuan di jalur kekuatan. Setelah beberapa gerakan, dia dipukuli di lantai lagi, berbaring di sana saat dia ditinju dan ditendang. Raja Serigala luar biasa, meskipun dia adalah master jalur perbudakan, fondasi jalur kekuatannya sangat kuat. Semua orang terkejut. Pertarungan hebat, aku sudah lama ingin mengalahkan pria kuning ini. Beberapa petinggi tentara menyeringai. Chang San Yin, menurutmu aku mudah diganggu? Sun Sihan dipukuli sampai tubuhnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya, kepalanya linglung karena hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan. Kamu masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Fang Yuan mendengus saat dia melepaskan pukulan lainnya. Sun Sihan dipukuli sampai bubur, dia muntah darah saat gigi depannya rontok, bahkan gigi di belakang mulutnya bergetar.
Raja Serigala sangat kejam. Sun Shihan adalah ahli peringkat 4, untuk berpikir dia dipukuli tak berdaya, sungguh lemah. Bodoh. Dia membuat sumpah racun dan tidak bisa menggunakan cacing gu, dalam hal pertempuran jarak dekat. Raja Serigala adalah master jalur perbudakan, dia pasti akan ditekan oleh Sun Shihan. Diskusi menjadi lebih keras, baik itu Chang San Yin atau Sun Shihan, mereka adalah orang-orang dengan otoritas besar. Saat ini mereka sedang bertarung, adegan seperti itu jarang terjadi, semua orang menonton dengan mata cerah. Sun Shihan mendengar komentar itu dan merasa terhina, dia hampir mengertakkan gigi. Meskipun dia hampir tidak punya yang tersisa. Dia ingin melawan, tetapi baik kekuatan maupun gerakannya tidak cocok dengan Fang Yuan, dia tidak bisa menerima pukulan. Bertahanlah, aku harus bertahan. Jika saya menggunakan gu, saya benar-benar akan kalah. Saya harus menunggu pemimpin aliansi datang dan menegakkan keadilan bagi saya. Chang San Yin akan mendapatkannya. Sun Shihan berteriak di dalam hatinya. Pemimpin aliansi ada di sini. Salam untuk pemimpin aliansi Tuan. Orang-orang di sekitarnya menjadi kacau saat mereka dengan cepat menyerah. Hei Loulan, Hao Jiliu dan yang lainnya datang ke daerah itu. Melihat ini, Hei Loulan mengerutkan kening saat dia bertanya kepada Fang Yuan dengan dingin, apa yang terjadi? Tubuh Sun Shihan bergidik, menggunakan sumber kekuatan mistis, dia berjuang saat dia merangkak dan berteriak, pemimpin aliansi, tolong cari keadilan untukku. Plop, sebelum dia selesai, Fang Yuan menginjak kepalanya saat dia menggunakan kekuatan besar, menyebabkan seluruh wajah Sun Shihan tenggelam ke dalam tanah. Hei Loulan berteriak keras, hentikan. Raja Serigala, apa yang kamu lakukan? Hadot dia jijik. Dia is revolting. Sun Shihan berteriak keras, mulutnya dipenuhi tanah saat dia berbicara dengan tidak jelas. Fang Yuan mencibir, mengerahkan kekuatan dan melangkah 3 kali, mengubur suara Sun Shihan di tanah. Hidung dan mulut Sun Shihan tersumbat, kepalanya juga mengalami pukulan hebat, dia merasa pusing dan mati lemas, anggota tubuhnya berjuang dengan liar tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan Fang Yuan. Wajah Hei Loulan menjadi hitam pekat seperti arang. Tatapan Fang Yuan seperti belati, menatap dingin ke arahnya dan Master Gu di belakangnya, tidak bisakah kalian semua melihat apa yang saya lakukan? Saya memukulnya. Hei Loulan menatap Fang Yuan dengan marah, berteriak, Raja Serigala, beri aku penjelasan yang jelas, mengapa kamu memukulinya? Apakah kamu benar-benar mencoba memberontak? Fang Yuan tertawa jijik, berkata perlahan, tidak perlu marah pemimpin suku Hei, jika saya ingin memberontak, mengapa saya perlu membuat keributan seperti itu? Mengatakan demikian, dia melepaskan Sun Shihan. Sun Shihan kehilangan tekanan dan terpental, mati-matian terengah-engah seperti dia tercekik. Tapi Fang Yuan melangkah lagi, kali ini, di pipi kanannya. Sun Shihan menggunakan kedua tangannya untuk menarik kaki Fang Yuan, tetapi dia sudah lemah dan kehabisan energi. Sama seperti ini, dia diinjak wajahnya oleh seseorang di depan umum, reputasinya hancur. Fang Yuan berkata perlahan dan santai, meskipun saya belum berpikir untuk memberontak, saya tidak ingin skema atau plot apapun menimpa istri dan anak-anak saya. Selama pertempuran, saya akan melakukan bagian saya dan bertarung dengan kekuatan penuh saya. Pada saat itu, jika mereka mati, itu akan menjadi kehormatan mereka untuk mati di medan perang. Karena aku, Raja Serigala, telah bergabung dengan tentara Hei, aku tidak akan mengubah pendirianku hanya karena hubungan. Namun, mengatakan demikian, dia mengangkat kepalanya sambil tertawa arogan, ini urusanmu sendiri untuk curiga, itu tidak ada hubungannya denganku. Semua kelompok binatang bermutasi yang saya inginkan dipertukarkan menggunakan prestasi pertempuran saya, ini adalah perdagangan yang adil. Aku tidak pernah berhutang apa-apa padamu. Pemimpin suku Hei, jika Anda curiga pada saya, Anda dapat mengambil kelompok serigala binatang buas yang bermutasi dan tidak membiarkan saya mengendalikan mereka. Dalam pertempuran di masa depan, saya bersumpah atas nama Raja Serigala, saya masih akan habis-habisan. Anda, Hei Loulan sangat marah. Fang Yuan mengabaikan ancamannya, dan pada kenyataannya, malah mengancamnya. Mencurigakan adalah masalah Anda. Anda dapat menyimpan serigala yang bermutasi untuk diri Anda sendiri. Jika kami kalah dalam pertempuran, itu akan menjadi tanggung jawab Anda. Bisakah Hei Loulan tidak memberikannya kepadanya?
Dia memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati, bahkan jika dia menggunakan batas gelap Gu Abadi, dia mulai merasakan ketidakmampuan untuk menekannya. Dia membutuhkan jalur kekuatan Gu Abadi untuk maju ke alam Gu Abadi. Namun, Raja Serigala menciptakan keributan dan membuat semua orang tahu tentang hal ini. Jika dia tidak memberinya kelompok binatang buas yang bermutasi, apa yang akan dipikirkan tentara tentangnya? Mereka akan berpikir bahwa Hei Loulan menolak untuk memanfaatkan Raja Serigala meskipun dia ada di sini. Seperti kata pepatah, seorang pria yang digunakan tidak dapat dicurigai sementara pria yang dicurigai tidak dapat digunakan. Jika dia kalah dalam pertempuran, semua orang akan menyesali Hei Loulan. Bagus, kamu luar biasa Raja Serigala. Tatapan Hei Loulan dingin, dia tertawa karena marah. Tentu saja saya tahu kesetiaan Raja Serigala, tetapi mengapa Anda memukuli Sun Shihan? Dia adalah rekan aliansimu, musuh ada di hadapan kita, namun kamu terlibat dalam perkelahian internal. Apa yang kamu coba lakukan? Hehehe. Fang Yuan mengangkat bahu, ini salahku, karena Sun Shihan ini terlihat terlalu jelek, dia membuat hatiku terasa tidak enak. Jadi, saya memukulnya dan menyesuaikan penampilannya untuknya, seperti yang diharapkan, dia terlihat jauh lebih baik sekarang. Ini adalah tindakan pribadi saya akan bertanggung jawab untuk itu. Menurut aturan, saya harus memberi kompensasi kepada Sun Shihan 10.000 pahala pertempuran, jangan khawatir, saya akan memberi kompensasi kepadanya. Sun Shihan mendengar ini dan amarahnya mengalir ke otaknya, dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Kata-kata itu membuat semua ahli Gu Master yang hadir tidak bisa menahan tawa mereka. Itu terlalu memuaskan. Ada banyak yang tidak senang dengan Sun Shihan ini. Serangan Fang Yuan benar-benar menenangkan hati mereka. Bahkan tatapan Bai Yun Seng ke arah Fang Yuan berubah menjadi kekaguman. Dia merasa bahwa meskipun Chang San Yin ini kejam, dia tidak menyerang keluarganya, tetapi tetap mempertahankan kebenaran dan pendiriannya. Dia memiliki batasnya dan merupakan pria sejati. Ekspresi Hei Loulan menjadi lebih gelap. Sun Shihan adalah orangnya. Fang Yuan memukulinya di depan umum juga menamparkan wajah Hei Loulan. Fang Yuan mengatakannya dengan mudah, tetapi pahala pertempurannya masih negatif. Tapi apa yang bisa dilakukan Hei Loulan? Untuk menghadapi pasukan suku Liu, dia perlu mengandalkan kekuatan Raja Serigala. Mengancam Raja Serigala adalah membuatnya memikul dosa membunuh anggota sukunya sendiri, sehingga reputasinya akan terpengaruh, memungkinkan Hei Loulan untuk mengendalikannya dengan lebih mudah. Tetapi karena ancaman tidak berpengaruh, Hei Loulan hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, yaitu mematuhinya. Bersambung.